Shalom sidang jemaat Tuhan, ada beberapa pengumuman yang akan saya bagikan. Pertama, ibadah online akan tetap dilakukan sampai pengumuman dari pemerintah. Kedua, semua pertemuan gereja diliburkan. Ketiga, komsel-komsel masih bisa dilakukan via online melalui aplikasi Zoom. Dan keempat, ibadah youth dilakukan via online setiap Sabtu jam 5.30 melalui aplikasi Zoom. Kelima, ibadah anak dilakukan via online melalui channel YouTube Superbook Indonesia. Keenam, bagi Bapak Ibu yang memerlukan dukungan doa, bisa menghubungi Sekretariat GBAP atau DM di IG GBAP Robinson. Sekian pengumuman untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam berjumpa kembali sidang jemaat Tuhan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Saya percaya setiap kita sudah menerima janji yang pasti, karena tema kita hari ini yaitu janji yang pasti. Oleh sebab itu mari kita menyembah Tuhan. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, saya mengajak setiap jemaat Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita naikkan setiap syukur kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih dan kebaikan-Mu, bahkan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sudah menerima itu ya Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan. Hari ini ya Bapa, kembali kami datang kepadamu. Kembali kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Memulihkan setiap kami, membangkitkan setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Engkau berkuasa atas setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberi
ayat 1 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Biarlah aku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Tuhan, hadirat-Mu, kami rindu kuasa-Mu, kami rindu ucapan-Mu.
bagimu Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, sungguh besar cinta-Mu bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, shikira papa pasaka darama yara rama sekera papa sando. Darama yara rama sande. Haleluya. Yesus yang terdahsyat, Yesus luar biasa, nama-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan. Satu yang kami rindu Tuhan, yaitu bersekutu dengan-Mu. Bawalah setiap kami Bapa masuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalamaya dalam syekira Bapa sande. Sama-sama kita katakan, satu yang kurindu, satu yang kurindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Amin. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku,
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Terima kasih untuk kesempatan ini, biarlah melalui kesempatan ini kami semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan kami melekat kepada Tuhan. Berkati melalui firman-Mu pada hari ini, biarlah firman-Mu mengubahkan kehidupan kami, memberi kami iluminasi semakin hari semakin kuat di dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami melalui ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Yang dimana tema pada hari ini berbicara mengenai janji yang pasti. No PHP. Semua orang tidak mau diberi janji yang tidak pasti. Semua orang mau janji yang pasti. Terlebih lagi kepada Tuhan yang dipercayainya. Banyak orang mencari Tuhannya dengan berbagai cara, supaya ketika mendapatkan Tuhannya, apa yang diingini seseorang tersebut senantiasa dijawab dan didengar oleh Tuhannya. Tuhan Yesus yang kita percayai dan orang Kristen percayai, hari ini tercatat sampai sekarang mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bahwa ini membuktikan Tuhan Yesus Kristus memberikan janji yang pasti. Ketika Yesus berada di dunia 3,5 tahun, Yesus mengajar, mengampuni dosa, mengadakan mujizat, memberitahukan tentang anak manusia, dan bahkan tentang kematian dan kebangkitannya, Yesus beritahukan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-17 ayat 9, Markus pasal yang ke-8 ayat 31, Lukas pasal yang ke-9 ayat 22, dan Injil Yohanes 12 ayat 20-33, Yesus memberitahukan bahwa bagaimana Yesus menderita, mati, dan bangkit. Terlebih lagi di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 44-48, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan beginilah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Yesus yang kita percayai menjadi role modelnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana Yesus tidak berubah. Di dalam dunia, Yesus ketika mati, bangkit, dan naik ke surga, Yesus tidak pernah berubah dengan ucapannya. Ada banyak janji yang Yesus Kristus berikan kepada orang percaya. Bahkan hari ini janjinya masih diberikan atau sudah terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu yang melihat dan mendengar siaran ini. Saya akan membagikan hanya 3 janji. 3 janji tersebut biarlah ini menjadikan kita semakin kuat di dalam menjalani situasi yang terjadi sekarang ini. Karena ada begitu banyak janji. Janji yang pertama yaitu janji keselamatan. Matius pasal yang ke-1 ayat 21. Begini firman Tuhan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat referensinya Yohanes pasal yang ke-3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Alkitab mencatat bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kita telah memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Memang tidak mudah seseorang mempercayai janji mengenai keselamatan ini. Kita melihat ada begitu banyak orang percaya dalam situasi dan kondisi yang membuat orang percaya itu bisa goyah dan bahkan tidak mempercayai keselamatan yang Yesus janjikan. Mari kita introspeksi diri kita, apakah kita masih yakin bahwa keselamatan ada di dalam diri kita? Mulai hari ini, teguhkan kembali keselamatan kita pribadi bersama Yesus, karena Dia yang menjanjikan kepada kita semuanya. Keselamatan kita bisa menikmatinya ketika kita sudah meninggal dunia, bahwa keselamatan itu nyata. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4, begini firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Keselamatan yang Yesus berikan kepada setiap orang tidaklah susah, sangat-sangat mudah. Dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Hanya dengan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Yesus mati dan bangkit daripada orang mati, maka kita diselamatkan. Ambillah momentum keselamatan saat ini, supaya di mana Yesus berada, kita pun juga berada bersama Yesus. Yang kedua, janji yang pasti yang Yesus berikan, yaitu Immanuel, Allah menyertai kita. Matius pasal yang ke-1 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Janji Tuhan Yesus yang kedua adalah Allah menyertai kita. Katakan bersama-sama, Allah menyertai kita. Artinya melalui kelahiran Yesus, Allah datang ke dunia untuk menyertai dan menolong manusia. Allah bukan lagi Allah yang jauh, tetapi kini melalui Yesus, Dia adalah Allah yang dekat, yang mendengarkan doa dan yang tahu kebutuhan hidup kita. Masihkah kita yakin di masa-masa sekarang ini Dia Yesus beserta kita? Atau sebaliknya, kita sudah tidak yakin bahwa Yesus beserta kita? Yang terkadang membuat kita tidak menyadari bahwa Yesus beserta kita adalah karena keadaan di sekeliling kita. Yang membuat kita tidak percaya Yesus beserta kita. Ini yang sering terjadi. Apa saja yang membuat keadaan di sekeliling kita membuat kita tidak percaya? Yaitu yang pertama adalah
rasa takut, khawatir, bimbang. Ketiga hal ini terjadi karena apa yang kita lihat dan kita ketahui. Janganlah kita mengkonsumsi yang tidak menguatkan kerohanian kita, membuat kita tidak mempercayai penyertaan Allah di dalam hidup kita. Ketakutan, kekhawatiran, dan kebimbangan yang terlalu berlebihan membuat kita tidak mempercayai bahwa Yesus beserta kita. Dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Perlu kita ketahui bahwa seorang gembala itu selalu berada di depan, dan domba-dombanya dipastikan berada di belakang. Ketika di depan ada halangan, hambatan, bahkan serigala pun, yang akan berurusan adalah gembala. Bahkan gembala siap untuk memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 sampai 12. Sedangkan seorang gembala upahan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia selalu berada di depan kita. Yang kedua adalah seorang gembala selalu memberikan yang terbaik untuk kebutuhan domba-dombanya. Di ayat 2 sampai yang ke-6, demikian firman Tuhan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dia memberikan kebutuhan domba-dombanya. Apa yang membuat kita takut, apa yang membuat kita khawatir, apa yang membuat kita bimbang. Mari malam hari ini kita buang semuanya. Kita singkirkan semuanya. Kita mempercayai bahwa Tuhan adalah gembalaku. Bahkan di kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku, tangan kananku yang membawa kemenangan. Karena Dia, Yesus selalu beserta kita. Kita jangan takut lagi, kita jangan khawatir lagi, dan kita jangan bimbang dalam keadaan yang sekarang ini. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, janji yang Yesus berikan kepada kita, yang saya akan bagikan adalah Roh Kudus. Kita sebagai orang Kristen lebih senang apabila Yesus masih tetap berada di bumi. Karena kenapa?
Dia bisa menyembuhkan, bahkan dia bisa berbuat banyak mujizat di mana-mana. Namun perlu kita sadari bahwa ketika Yesus masih berada di bumi, dalam tubuh fisiknya, Yesus terbatas secara fisik. Bahkan Yesus tidak bisa atau tidak akan selalu bisa bersama-sama dengan murid-muridnya. Daftar keuntungan seseorang yang memiliki Roh Kudus sangat banyak dibandingkan kita hanya memiliki Yesus secara fisik. Tepat sebelum Yesus naik ke surga, Yesus menyatakan bahwa Roh Kudus diberikan untuk kita memiliki kuasa untuk menjadi saksinya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sebentar lagi kita akan merayakan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus sudah dicurahkan dan memenuhi orang percaya 2000 tahun yang lalu. Terimalah Roh Kudus yang Yesus janjikan. Alamilah kuasanya dalam kepenuhan Roh Kudus. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kata Yunani yang diterjemahkan berguna artinya menjadi suatu keuntungan atau berfaedah. Di dalam situasi apapun, Roh Kudus menjadi lebih menguntungkan atau berfaedah daripada memiliki Yesus secara fisik. Melalui karya Roh Kudus, dia bisa melakukannya. Roh Kudus sebagai penghibur. Sering kita mendengar di dalam kedukaan, biarlah penghiburan dari Roh Kudus turun atas keluarga yang ditinggalkan. Bahkan Roh Kudus bisa mengajar. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Bahkan Roh Kudus menginsafkan akan dosa dalam Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus juga roh kebenaran. Dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab tidak akan berkata-kata dalam dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bahkan Roh Kudus membantu kita setiap waktu di dalam berdoa. Efesus pasal yang ke-6 ayat 18a. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam Roh. Ternyata peran Roh Kudus sangat begitu banyak. Bapak Ibu, alamilah kepenuhan Roh Kudus. Alamilah apa yang dijanjikan Yesus. Terimalah Roh Kudus, bukalah hatimu supaya Roh Kudus memenuhi dalam kehidupan kita. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. 3 hal yang ini janji yang Yesus berikan
Saya bagikan kepada kita semuanya, biarlah kita semakin hari semakin mempercayai kuasa kebangkitannya. Yesus Kristus naik ke surga. Kami percaya bahwa melalui 3 janji itu, keselamatan Allah beserta kita, bahkan Roh Kudus akan menyertai kita semuanya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari ini ya Bapa, melalui momentum kenaikan Yesus ke surga, membuat kami semakin antusias di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Biarlah ketiga janji-Mu pada hari ini kami terima dengan iman percaya kami, yaitu keselamatan, penyertaan-Mu, dan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk tidak takut, khawatir, dan bimbang lagi, karena Engkau Allah yang menyertai setiap musim kehidupan kami yang kami lalui. Dan bahkan bermanifestasilah kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami untuk menerima kepenuhan dari Roh Kudus di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkatlah tanganmu, bukalah hatimu, dan terimalah berkat daripada Bapa di surga. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan Yesus kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Damai sejahtera dari Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selamanya. Amin. Sekian ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.